Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam tak kembang jadi guru, acok kali kita baca-baca. Kemudian buku Badilok, acok kali kita baca-baca. Kemudian tiga tungku sejarah kita baca-baca. Ambo berpikir dan ada seorang senior mengecehan, wen katanya. Bahwasanya sawananya tiga tungku sejarah alim ulama cerdik pandai. Alim ulama cerdik pandai dan nenek mama tu harusnya ada dalam setiap diri orang Minang. Inyo bersifat nenek mama, inyo menjalankan kealimannya. Kemudian juga inyo punya kecerdasan. Itulah alam tak kambang jadi guru di awak. Baanyo manimbang secara adat, ba manimbang secara agama dan pengetahuan. Jangan dianggap kemudian pengetahuannya karena tidak sekolah. Banyak orang punya sekolah, punya gala panjang bagi orang serta panjang saliri baru, tapi kearifan dan kebijaksanaannya tidak punya. Sehingga tidak disebut cerdik pandai sebenarnya. Kemudian di luar cerdik pandai, ini harus paham juga kamu. Sehingga nyo manimbang kepandainya juga kamu. Kemudian nyo harus mengerti adat. Ba'a orang-orang dulu seperti Tan Malaka. Tan Malaka itu kan datuk Tan Malaka. Kemudian Hamka. Yang kemudian akhirnya Buya Hamka itu di hari tuanya menerima gala sebagai seorang penghulu. Termasuk Bung Hatta dan banyak tokoh-tokoh Minang menurut ambo kategorinya dijalankan. Inyo sebagai intelektual, inyo sebagai orang yang paham adat, dan inyo orang yang mengerti juga agama. Jangan cok kali awak pisah-pisahan. Awak mengerti adat tapi agama ndak jalankan atau ndak paham. Yang lebih parah, awak ndak berpengetahuan jo karya hango aja. Itu juga masalah. Jadi nenek mama bisa saja ndak bersekolah tapi inyo punya kearifan dan kebijaksanaan berdasarkan tempaan alam kehidupan. Karena kehidupanlah yang membentuk ini orang yang arif bijaksana. Kan disabui nenek mama orang yang arif bijaksana. Arif bijaksananya bukan karena gala banyak juga orang galanya banyak, tapi ndak arif dan bijaksana. Itu yang harus wak miliki balik di dalam diri orang Minang. Inyo paham jo adat Minang, inyo mengerti dan menjalankan agama, dan inyo punya pengetahuan dalam kehidupan. Kalau itu tiga tungku sejarah yang dimaknai itu ada dalam diri orang Minang, kecik senior yang menelpon beberapa hari yang lalu, maka insya Allah orang Minang bangkit. Jadi tidak bisa dipisah itu. Kategorinya harus ada dalam diri orang Minang, anak kawan-kawan Minang, orang-orang Minang, insya Allah adat kau balik, kejayaan orang Minang tu balik, dan awak tidak berhistorikal saja tentang kejayaan masa lalu. Tan Malaka nyo mengerti jo agama, nyo mengerti jo adat, dan punya pengetahuan sehingga menulis Alam Tak Kambang Madilok, Alam Tak Kambang Jadi Guru yang kemudian Madilok. Kemudian Hamka dengan Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya. Kemudian banyak buku yang tulis Buya Hamka. Kemudian Bung Hatta dengan pikiran Yunaninya, dan banyak pikiran-pikiran Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tidak ingin hanya berhistorikal masa lalu, bernostalgia masa lalu, kategori itu kealiman, kepahaman terhadap adat atau perilaku nenek mama, dan kategori adalah orang yang berpengetahuan. Kalau kategori itu jalan, insya Allah Minang tokoh-tokohnya balik seperti kejayaan masa lalu, sehingga ke depan mereka menjadi orang yang menguasai dunia, termasuk menguasai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.